Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaulah muda, kita ketemu lagi di Kita Podcast hari ini. Masih di suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Semangatnya masih terasa ya Bang ya? Semangat kemerdekaan terasa, tapi semangat sidrapnya enggak terasa. Belum terasa. Belum merdeka deh. Belum merdeka. Ya, kaulah muda, kita akan ngobrol seputar silang sengkarut status sidrap. Ini memang bukan hal yang baru, cukup lama diperjuangkan ya Bang ya. Cukup lama, tahun 2000 mulai. Tahun 2000 mulai dulu Abang menjadi bagian dari 7 RT itu Bang ya yang memperjuangkan status sidrap. Iya, sebenarnya perjuangan ini sudah didahului oleh kawan-kawan di Jalan Poros Bontang Samarinda dan Jalan Poros Bontang Kutim pada tahun 2000 itu. Kami sidrap mulainya berjuang itu di tahun 2005 saja setelah penetapan tapal batas Permendagri 25 tahun 2005, baru kita mulai di situ. Karena Perda tentang Kelurahan Guntung sudah mengeluarkan sidrap dari wilayah administrasi Kelurahan Guntung. Nah, situlah masyarakat kaget, loh, kok tiba-tiba kita tidak ada lagi di Bontang, padahal taunya masyarakat bahwa kita adalah bagian dari pemerintahan Kota Bontang. Jadi kalau sebenarnya kita sudah dapat angin segar di sekitar Januari 2019, itu ada pertemuan antara Pemkab Kutim ya Bang? Ya, dengan Bontang itu udah sepakat bahwa Bontang bahkan dimediasi oleh gubernur ya Bang ya. Betul. Sidrap masuk Bontang gitu. Betul. Sebenarnya persoalan sidrap ini kalau kita mau tarik, apa sih kok warga sidrap enggak mau masuk di wilayah itu? Kita mau tarik persoalannya, soalnya mudah sekali, karena pertama penentuan batas daerah itu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2005 jelas hasil kesepakatan pemerintah Bontang Kutai Timur yang difasilitasi oleh pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa sebelum ditetapkannya batas daerah itu hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat untuk meminta persetujuan. Tapi hal itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bontang. Nah, kalau kita mau tarik persoalan ini, kenapa legal formilnya tidak pernah diterima oleh warga sidrap? Salah satunya itu tadi. Yang kedua, batas yang dipakai kan jalan pipa. Jalan pipa kita tahu itu bukan buatan kesepakatan bersama pada saat penentuan batas daerah itu. Jalan pipa itu atau pipa itu sudah ada memang sebelum itu, yang pemiliknya adalah Pertamina. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 tentang pembentukan Kota Administratif Bontang, ini juga petanya juga tidak jelas. Keluar lagi Undang-Undang 47 Tahun 99, di sana tidak ada kejelasan tentang peta wilayah, sehingga tidak ada yang dipedomani. Nah, sungguh pun keluarnya Peraturan Menteri 25 tahun 2005 tadi itu, nah disinilah pokok masalahnya sebenarnya. Karena pertama itu tadi tidak ada pernah disosialisasikan kepada masyarakat tidak pernah tahu itu. Yang kedua, tidak konsisten itu batas yang dipasang titik koordinatnya oleh pemerintah waktu itu. Kalau kita mau telusuri batas yang dibuat, mulai dari jalur pipa PT Badak sampai di perbatasan kita Bontang mau masuk Bontang, itu kan lurus semua. Pas di Gunung Kusnodo itu Pato 8 itu diarahkan ke timur,
ke Patok 9 menyusuri jalanan yang sudah dicor. Nanti di Patok 9 baru diarahkan ke arah utara. Nah, kita tahu jelas perbatasan Bontang Kutai Timur itu berbatasan utara. Mestinya konsisten itu barang dari titik 1 atau Patok 1 sampai dengan Patok 13 di ujung perbatasan kita mestinya itu lurus. Tapi itu tidak ada. Tidak konsisten itu patok ke sana. Jadi sebelum sampai ke utara dia belokkan dulu ke timur dari Patok 8 ke Patok 9, Patok 9 baru diarahkan ke Patok 13. Itu salah satu yang membuat warga yang ada di sana tidak pernah mengakui legal formil itu karena pertama batas yang ditentukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu karakter alam. Ketiga, pasal 10 itu yang mengharuskan memaksa Sidrap masuk, terpaksa masuk di Kutai Timur. Lalu yang ketiga, tidak ada sosialisasi pada saat itu sesuai dengan seperti arahannya dengan pemerintah provinsi. Bahwa ini kan perjuangan ini kan dimulai tahun 2020 tahun 2000 pada saat rencana penetapan batas itu tiba-tiba Sidrap tidak masuk. Sebenarnya pemerintah Bontang sudah tahu kalau itu tidak masuk. Maka dia mencoba untuk berkomunikasi ulang lewat Bapeda Kaltim. Oleh Bapeda Kaltim memfasilitasi itu bersama dengan pemerintah Kutai Timur untuk perluasan. Nah, setelah saya lihat rekaman ini kan pertemuan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2017 sampai keluarnya ini kajian kerjanya Komisi 1 waktu itu 130 kali pertemuan. 130 kali. 130 kali. Ini ada di dalam sini. Itu sampai tahun 2017. Saya lihat seluruh rekaman sejak pertama kali difasilitasi Bapeda Kaltim tahun 2000 itu sampai tahun 2017 ada sisi kelemahan juru runding oleh pemerintah Kota Bontang. Jadi kalau mau ditarik dari mana permasalahannya Sidrap ini masuk Bontang, ada kelemahan juru rundingnya pemerintah Kota Bontang kala itu. Bang, cenderung menggampangkan atau? Kalau saya lihat rekaman ini bukan menggampangkan, memang lemah dia dalam persoalan berunding, lemah. Lalu kemudian kemungkinan juga tidak pernah terpikirkan. Tidak ada keinginan barangkali untuk mempertahankan Sidrap. Kenapa luput di awalnya kan? Akhirnya setelah ditetapkan batas itu baru ketahuan. Jadinya saya anggap bahwa ada kelemahan juru runding kita waktu itu sehingga terpaksalah Sidrap itu masuk Kutai Timur. Nah, terus sepanjang perjalanan itu kami bersama dengan warga menelusuri apa penyebab ini masuk. Ternyata memang batas jalan pipa itu, batas dengan pipa itu sebenarnya tidak di situ. Cuman oleh karena pada saat tim lapangan itu mau menentukan titik koordinat dan patok-patok dari 9, 10 itu dia tidak sanggup masuk ke dalam hutan-hutan. Sehingga ditelusurilah jalan yang enak itu, jalan cor-coran itu punyanya Pertamina Gas menuju ke PKT, itu yang ditelusuri. Fakta-fakta itu yang kemudian warga Sidrap itu nggak pernah mau nerima itu. Mungkin banyak yang berpandangan, loh, kok tidak mau patuh kepada ketentuan? Kita akan patuh ketentuan jika ketentuan itu yang dipakai juga benar, ya kan? Karena produk hukum itu kalau sudah mau diberlakukan, kan 3 saja yang harus kriteria yang dipenuhi. Ya. Ada kepastian hukum, ada rasa adil, ada asas manfaat. 3-tiganya ini tidak didapati dengan keluarnya peraturan menteri itu. Nah, itulah kemudian perjuangan ini tidak akan pernah surut warga Sidrap itu melalui kami. Terlebih pada adanya keputusan Forum 7 RT dan masyarakat Sidrap itu memberikan amanah itu kepada DPR dan pemerintah Kota Bontang. Sebenarnya itu. Jadi terakhir sekali paling belakangan sebelum muncul pemberitaan bahwa
anggota DPRD Kutim itu menolak itu sekitar Juni kemarin pada saat MTQ pun gubernur masih menyatakan bahwa oke, Sidrap masuk Bontang gitu karena secara geografis sangat dekat gitu dengan Bontang, Bang. Cukup terkejut dengan reaksi itu, Bang. Saya sebagai orang politisi nggak terkejut. Saya sebagai orang politisi dan paham suasana batin ber-DPR dan pemerintah, saya paham. Kalau secara yuridis tidak ada yang bisa bantah memang bahwa itu adalah masuk di wilayahnya Kutai Timur. Iya. Makanya saya hormati keputusan itu. Tapi keputusan itu saya diterima dan ditolak itu bagi saya tidak menjadi suatu pokok masalah. Karena kewenangan bukan di mereka, kewenangan ada di provinsi atau di gubernur sesuai dengan Permendagri 131 kalau tidak salah 141 tahun 2017 tentang penegasan ulang tentang tapal batas. Di sana disebutkan di pasal 21 itu bahwa dalam hal terjadi perselisihan antar kabupaten kota atau antar kabupaten dan kota diselesaikan dalam waktu tempo 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Dan ketika proses itu tidak terpenuhi beberapa syarat, misalnya Pemprov mengundang dua yang bersengketa ini, 3 kali diundang, satu di antara itu 3 kali berturut-turut tidak hadir, gubernur bisa langsung menetapkan tanpa persetujuan dengan Kementerian Dalam Negeri. Di sana jelas disebutkan itu. Nah, tapi mungkin Pak Gubernur sangat paham dengan kewenangan yang diberikan oleh kementerian itu atau pemerintah pusat, maka beliau berani mengatakan di MTQ itu bahwa setuju kada setuju, ya Sidrap akan tetap masuk Bontang. Karena memang juga didahului sebelumnya ada kesepakatan berita acara pada saat difasilitasi di ruang gubernur di lantai 2 bahwa sepakat menindaklanjuti kurang lebih 164 hektar. Itu sungguh pun di poin 3 itu hasil penelusuran batas-batas itu yang menjadi dasar Pemkab Kutai Timur untuk mengambil keputusan. Ya, jadilah kemarin ditolak. Bagi saya ditolak dan diterima sama-sama saya hormati. Karena dua-duanya itu kajian Bontang, kajiannya keputusannya Kutim akan diserahkan ke gubernur. Gubernurlah yang akan menelaah dengan berbagai pertimbangan, kondisi lapangan, dengan maunya masyarakat, kondisi yang ada, dengan kewenangan yang ada itu nanti diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Setelah melihat fakta-fakta itu, Kementerian Dalam Negeri akan turun langsung kalau sesuai dengan Permendagri 131 tahun 2017. Bang, di 3 Januari 2019 kan pertemuan itu dilakukan sudah dengan 3 perwakilan gitu, Bontang, Kutim, kemudian ada gubernur juga. Kemudian di situ disepakati. Ini saya mungkin masyarakat juga agak bingung gitu. Masyarakat awam pasti bingung nih, Bang. Ini kenapa sih kan sudah rapat, sudah sepakat, kemudian tiba-tiba berarti kan hasil dari rapat di 2019 lalu pun dianulir sama mereka ya, tidak dilakukan. Ya, ini contoh bukti pemerintahan yang tidak konsisten. Pemerintah itu kan tidak pernah putus. Mungkin alasan bahwa dulu itu kan Pak Ismu sama Pak Mahyunadi sebagai ketua DPR dan bupati. Nah sekarang bukan. Yang baru ini adalah Pak Ardiansyah sama Pak Kasmidi Bulan. Sebenarnya kita juga patut sayangkan juga karena keputusan pemerintahan yang kebetulan waktu itu diwakili oleh Pak Ismu dan lembaga politik diwakili oleh Pak Mahyunadi sebenarnya tidak putus sampai di situ. Dia tetap continue, dia berjalan. Mau berganti kepemimpinan 3 kali, keputusan pemerintahan itu tetap sah, dia menjadi kesepakatan di kantor gubernur itu. Mestinya tidak begini keputusannya. Tapi saya sebagai orang politisi paham saja, nggak terlalu menyoal. Tapi hanya patut disayangkan bahwa ternyata karakter anak bangsa itu seperti itu. Masa hanya persoalan kurang lebih 160 hektar kita perdebatkan. Padahal maunya warga di situ bulat 1000% itu mau ke Bontang. Bulat itu. Sementara
bangsa luar masuk di wilayah kita dengan mudah saja dia menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kenapa kita sesama anak bangsa di sini yang tidak, di sana juga tidak ada sumber daya alam? Tidak ada yang seandainya saja ada sumber daya alam ada di Sidrap itu, kami rela itu wilayah diambil saja, tapi orangnya dilayani Bontang karena memang nafas daripada otonomi daerah itu kan pelayanan yang prima. Lah Dan ini masyarakat Sidrap belum mendapat pelayanan yang maksimal dari Kutip ya Bang ya? iya, memang agak sulit di sana dilayani karena memang bukan orangnya. Dan di sana juga 3 negara sebenarnya. Di sana juga Taman Nasional Kutai masih belum dicabut statusnya itu. Belum dicabut statusnya sehingga persoalan itu juga beriringan lahir. Kalau ketika bicara pelayanan agak sulit memang. Itu memungkinkan nggak sih Bang warga Sidrap kemudian ramai-ramai bikin petisi gitu bahwa kami ingin masuk Bontang dan hasil petisi itu nanti cukup menjadi pertimbangan di tingkat provinsi sampai dengan ke kementerian Bang? Petisi sudah pernah kami lakukan tahun 2006. Seluruh warga Sidrap itu membentangkan itu 100 meter spanduk putih. Seluruh warga Sidrap kami undang di Simpang 4 itu untuk bertanda tangan dan diliput oleh, mungkin tidak juga waktu itu meliput waktu masih PKTB kan. Petisi itu kita sudah sampaikan ke pemerintah Bontang sebagai aspirasi dan sebagai amanah. Dan petisi itu dilanjutkan oleh wali kota Pak Sopian waktu itu, ketua DPR Bunendi, disampaikan ke pemerintah provinsi. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang terlambat perjuangan, tidak juga. Sebenarnya ada ruang yang sangat terbuka untuk menyelesaikan ini pada saat tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, sebelum ditetapkan peraturan Menteri tahun 2005 nomor 25 tahun 2005 itu. Disitulah sebenarnya ruang pintu terbukanya untuk merubah itu. Tapi itu makanya tadi saya bilang ada kelemahan di runding kita. Dan andaikan waktu itu orang Sidrap dilibatkan, mungkin berbeda keputusan ini. Ya sebenarnya dilibatkan kalau masyarakat jalan poros, kan ini kan satu kesatuan sebenarnya. Jalan poros Bontang Samarinda dan jalan poros Bontang Kutip. Sebenarnya waktu itu mereka udah bertahan, bahkan sempat terjadi demonstrasi, bahkan sempat terjadi pembakaran kantor desa, sehingga ada yang tersangka, sehingga ada yang menerima akibat itu, akibat hukumnya ada. Itulah perjuangan. Nah, kenapa Sidrap tiba-tiba tahun 2005 muncul? Karena awal mulanya masyarakat itu nggak tahu kalau ternyata peraturan Menteri nomor 25 tahun 2005 itu juga menjadi bagian yang satu kesatuan dengan masyarakat poros dan poros Bontang Samarinda, poros Bontang Kutip. Warga Sidrap nggak tahu waktu itu. Nanti setelah keluar sketsanya pemerintahku Guntung tahun 2006 sudah tidak masuk, baru orang kaget. Disitulah baru mulai dipertajam pendalaman kenapa kok tidak masuk. Ternyata setelah ditelusuri, batas kita ada di jalan pipa itu atau di pipa Pertamina itu. Andaikan waktu itu dimaksimalkan 2000 sampai 2004 4 tahun oleh pemerintah betul-betul berusaha mempertahankan Sidrap, saya yakin tidak akan terjadi seperti ini. Apalagi dilibatkan lagi waktu itu pemerintah Kutai Kartanegara. Pemerintah Kutai Kartanegara langsung menolak mentah-mentah, dia tidak mau santan diambil, tidak mau apa diambil. Nah, itulah kelemahan-kelemahan. Tapi yang paling kami sayangkan yaitu tadi tidak dilibatkan warga Sidrap, ditetapkan itu jalan pipa dan mengambil jalan pipa dan mengarahkan di Patok 8 ke Patok 9, Patok 9 baru diarahkan ke sana. Itu yang disayangkan sekali warga Sidrap. Beberapa opsi sudah mulai Abang tawarkan ke pemerintah sebagai tadi tim negosiasi gitu. Salah satunya kan kemarin yang sempat teman-teman beritakan juga, ini siapkan anggaran kalau nanti kita sampai ke Mahkamah Agung, pokoknya kita harus perjuangkan nih untuk 164 hektar wilayah Sidrap itu, Bang. Ya, sebenarnya hasil kajian kami, bukan kajiannya, hasil kerja kami Komisi 1, kami putuskan tahun 2017 itu bahwa satu kata kami paripurnakan itu ke MK. Udah sepakat waktu itu tahun 2017. Nah,
Setelah sepakat itu kami paripurnakan dan kami sampaikan kepada pemerintah waktu itu, karena kita namanya pemerintahan kan berjenjang, dari pusat ke ke Pemprov, ke kabupaten kota. Kami soallah ke Pemprov, diterimalah kami oleh Bu Meliana selaku PJS Sekda waktu itu ya, Sekprov. Diterimalah. Kami sampaikanlah persoalan itu bahwa perjalanan panjang Sidrap itu sudah 130 kali dilaksanakan pertemuan dan upaya-upaya semua sudah kita lakukan. Akhirnya kami putuskan kami bawa ke MK. Oleh Bu Meliana waktu itu menyampaikan, kalau masih bisa saya meminta jangan dulu, saya akan coba menyelesaikan ini bersama dengan Pak Awang Paroh. Kami beri kesempatan kurang lebih ya 1, 2, 3 bulan waktu itu dia sampaikan kepada kami. Akhirnya saya diskusi sama Pak Kahar, Pak Haji Salam, dan teman-teman Komisi 1 waktu itu. Ini ada tawaran. Mereka masih membuka ruang untuk mereka menyelesaikan selaku perwakilan pemerintah pusat. Akhirnya kami sepakat. Dan alhamdulillah waktu itu memang ditindaklanjuti oleh Ibu Meliana dan bahkan Pak Gubernur waktu itu Pak Awang Paroh di sela sebelum penetapan pemenang gubernur tahun 2018 itu, beliau menyampaikan secara langsung live di Kalimantan Timur menyatakan bahwa saya sudah restui Sidrap masuk Bontang. Nah, cuman waktu itu kan hanya sebatas lisan, tidak ada kertas, tidak ada hitam, tidak ada tulisan di atas kertas ya, tidak ada. Nah sehingga waktu itu tetap kami lanjutkan, tapi ternyata hasilnya begini. Nah kami coba ulang lagi lah, sepakat kami warga Sidrap, coba kita minta ke pemerintah Bontang, juga ke pemerintah provinsi guna untuk tetap menindaklanjuti aspirasi ini. Alhamdulillah dilaksanakan lagi kesepakatan itu tadi bulan Januari tahun 2019 itu ditandatangani bersama. Bahkan lagi bayangkan wali kota, bupati, ketua DPR, dua belah pihak, asisten satu masing-masing disaksikan dulu tuh warga masyarakat sepakat menindaklanjuti aspirasi warga Sidrap dengan kurang lebih luasan kurang lebih 164 hektar. Ternyata hasilnya begini. Nah, setelah hasilnya begini, kami tawarkan lagi ke pemerintah dengan opsi jika tahun ini nggak selesai, kami DPR berdasarkan amanah paripurna tahun 2017, ya minta untuk dilakukan upaya hukum melalui MK. Memang banyak pertimbangan, ada masuk ke MA dengan cara review judicial review. Iya. Tapi kalau di MA kita akan sulit melihat karena di sana tidak ada pemanggilan, tidak bisa kita saksikan. Dia hanya memeriksa berkas-berkas saja langsung putuskan. Kalau di MK kan terbuka, masih bisa kita tarik menarik beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan, masih bisa kita lengkapi apa dan sebagainya. Jadi untuk DPR saat ini hanya satu upaya, itu MK. Nah sekarang kami tunggu pemerintah selaku penanggung jawab pemerintahan dan selaku juga pihak yang kami anggap paling bertanggung jawab sebenarnya pemerintah Bontang. Dan sebenarnya kalau mau jujur ini mestinya bukan Pemprov yang kami semacam minta pertanggungjawaban. Sebenarnya pemerintah Bontang yang kami harus minta pertanggungjawaban. Kenapa orang Sidrap itu masuk di Kutim? Kenapa bisa, ya kan? Sebenarnya itu, cuman kita tidak ingin ada lagi yang tersalahkan di sini atau disalahkan, apalagi kami hanya ingin bagaimana orang Sidrap ini sesuai dengan daulatnya dia tidak mau ke Kutim, dia tetap ingin ke Bontang karena memang syarat dipersyaratkan untuk sebuah penetapan batas itu tidak terpenuhi. Jadi warga di sana itu memandang bahwa kami tidak pernah masuk Kutim, kami tetap warga Bontang. Nah itu. Ya. Ini ada pertanyaan dari netizen nih Bang. Katanya apa untung ruginya jika tidak dilakukan langkah ke MK gitu? Apa tidak terlalu frontal? Tidak bisa. Justru wilayah hukum itulah yang akan menentukan, karena perselisihan berdasar kalau aturan itu tidak bisa kita selesaikan di antara kita kedua belah pihak. Karena ada Undang-Undang 47, ketentuan undang-undang itu kan diparipurnakan di DPR RI. Terus kemudian keluar lagi Permendagri sebagai turunan
terjemahan dari undang-undang itu semua berkekuatan hukum, semua inkrah harus diselesaikan lewat jalur hukum. Kalau tidak mau lewat jalur hukum, ya berarti gubernur yang harus menyelesaikan. Biar tidak bertele-tele gitu Bang ya? Iya. Nah, memang ketentuannya begitu. Ini kan produk hukum, jadi kita juga harus menyelesaikan dengan produk hukum juga, nggak bisa. Dan itu DPRD mendorong pemerintah untuk bisa melakukan itu. Itu atau jalurnya DPRD yang bisa mengajukan ke MK atau sebenarnya pemerintah juga boleh. Sebagai bisa, legal ya? formalnya pemerintah boleh, masyarakat juga boleh. Masyarakat boleh. Cuman kalau masyarakat kan terbatas segala sumber daya kan. Betul. Tidak ada biaya apa dan sebagainya. Ya pemerintah lah, karena memang ini wilayah kerjanya pemerintah. Masyarakat itu kan wilayahnya dia. Mau warga Sidrap itu pemerintah nggak boleh lepas tangan. Warga Sidrap itu ber-KTP Bontang, 99,9% ber-KTP Bontang. Mau dibawa bola-balik kemana saja, dia tetap tanggung jawabnya pemerintah Bontang, karena dia ber-KTP Bontang. Saluran politik, aspirasi politiknya ke Bontang. Bang, kalaupun kita mengambil langkah ke MK gitu, seberapa besar optimisme bahwa kita akan menang dan penduduk Sidrap itu akan bisa menjadi penduduk Bontang gitu? Wilayah itu masuk ke Bontang, Bang. Saya hakul yakin 99,9%, 1%-nya kuasa yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pertama keinginan warga, iya. Semuanya mau ke Bontang. Bahkan bukan hanya orang Sidrap, sampai Telu Pandan itu mau ke Bontang. Terus identitas yang dimiliki mereka juga. Bontang. Seluruh aspek penghidupan sosialnya, sekolahnya, bisnisnya, pekerjaannya, semuanya ke Bontang. Terus fasilitas-fasilitas yang ada di dalam, aset-aset yang ada di dalam, semuanya dari Bontang. Beberapa sekolah di dalam, fasilitas umum, posyandu, tempat-tempat pendidikan, semuanya dari Bontang dibangun. Sarana ibadah, gereja, masjid, itu semuanya dari Bontang. Jalanan juga yang cor Bontang. Jalan masuk itu cor-cor yang kuat itu dengan parit-parit yang bagus, semua Bontang. Jadi nggak ada sedikit pun keraguan saya kalau itu akan masuk ke wilayah Kutai Timur, karena saya memandangnya bahwa ini cacat hukum juga, cacat prosedur hukum. Lahirnya Permendag itu cacat. Saya berani katakan itu karena saya sudah memeriksa rekaman dari 2000 sampai 2017. Perintah di dalam itu melibatkan masyarakat, warga saya tanya nggak ada. Tidak terlibatkan. Jadi itu semua yang membuat saya yakin bahwa satu-satunya jalan kalau misalnya Pak Gubernur nggak bisa menyelesaikan sebagai bapak kita di sini, ya nggak ada jalan lain kecuali ke MK untuk mendapatkan kepastian hukum. Oke. Iya. Dari menghangatnya kembali berita tentang Sidrap beberapa minggu terakhir ini, sudah pernahkah DPRD mengajak atau mendorong pemerintah untuk menjalin komunikasi dengan Kutim dan juga provinsi, Pak? Sering lewat mitra, lewat komisi 1 bahkan sudah pernah juga ke Kutai Timur, di bagian pemerintahan Kota Bontang kita juga sering mengingatkan. Apalagi terlebih setelah keluarnya ini, kami sudah meminta kepada pemerintah. Pak Wali Kota sebenarnya sudah mengajak kami rapat Senin kemarin, tapi oleh karena kondisi mungkin sama-sama sibuk sehingga tidak sempat. Tapi insya Allah minggu depan kami akan rapat, apakah hari Senin atau Selasa, untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil. Apakah sesuai dengan kewenangan yang ada, yaitu menyerahkan sepenuhnya dulu kepada gubernur, atau secara paralel nanti kita juga komunikasikan kepada gubernur sebagai perwakilan pusat. Kami juga mempersiapkan langkah-langkah hukum, yaitu ke MK. Mempersiapkan itu berarti bukti-bukti ya. Betul. Artinya mulai dari KTP, dari fasilitas yang ada di sana, termasuk menghimpun keinginan warga, termasuk itu yang harus kami kumpulkan, baru kita berperang. Karena berperang ini kalau tidak ada amunisi kan repot. Nah, salah satu amunisi yaitu bukti-bukti keabsahan daripada keberadaan Sidrap. Karena Sidrap
itu masuk kan dulu di Desa Belimbing pada saat peraturan pemerintah 2020 nomor 20 tadi tahun 89. Sehingga diusulkannya pemerintah provinsi tahun 84 untuk menjadi Kotip waktu itu. Nah, disetujui oleh pemerintah pusat, kalau tidak salah tahun 90 disetujui itu Kotip. Nah, di situ sudah tetap menjadi bagian daripada Kota Bontang. Nah, mestinya itu yang dipakai. Mestinya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 89 itu yang menjadi acuan Undang-Undang 47 dan peraturan Menteri nomor 25 tahun 2005. Kalau itu dipakai, maka Sidrap tetap akan di Bontang. Kenapa dia berubah? Mestinya itu yang tetap dipakai, batas-batas itu. Kan waktu itu waktu masih Kotip Bontang, kan Sangatta yang menjadi kecamatan bagian dari Bontang juga. Nah, mestinya itu aja yang dipakai. Pada mana batas kecamatan Sangatta dengan kecamatan utara Bontang, itu saja yang dipakai. Kalau itu dipakai nggak akan ribut. Tapi ributnya ini karena keluar daripada peraturan pemerintah itu tadi, Kotip itu. Kalau tidak keluar, maka kami baca di Undang-Undang 47 dan petanya tidak jelas di situ, nggak ada yang bisa kita terjemahkan. Maka agak sedikit keliru juga setelah dibuatkan peta peraturan menteri itu tadi nomor 25. Kami yakin asalkan pemerintah mau membawa ke MK ini bisa. Kalaupun hal terburuk terjadi nanti tiba-tiba pemerintah Bontang nggak melanjutkan ini, ya mau tak mau warga yang ke sana. Mau tak mau warga yang ke sana. Tapi ya dengan segala keterbatasan, dengan segala, ya mungkin kalau dulu Belanda sama Indonesia berperang, ya mungkin kita pakai bambu runcing, mereka pakai tank-tank sudah. Iya. Bang, kalau tadi ini netizen juga banyak yang berkomentar yang sedang menyimak kita di Facebook Kita Muda Media Redaksi. Kalau tadi disebut bahwa Sidrap itu secara sumber daya alam juga apa sih gitu kan? Tidak ada tambang di situ, tidak ada minyak misalnya gitu. Tapi dianggap sebagai sumber suara tuh Bang. Nah, pada saat jadi kan katanya kalau mau mendekati pilkada rame lagi gitu. Ya, saya tidak tahu ya kalau soal sebagai lumbung suara, saya nggak tahu. Yang pasti di sana kalau untuk Kutim yang pasti di Sidrap itu dari kurang lebih 1.200 pemilih 1.200 pemilih itu semuanya ber-KTP Bontang. Tidak ada ber-KTP Kutai Timur. Tapi saya tidak pungkiri bahwa ada sekitar kurang lebih 12 orang atau mungkin kurang 20-an orang paling banyak itu ada memang ber-KTP Kutai Timur di Sidrap itu. Jadi sebenarnya bukan jadi alasan juga mereka mempertahankan itu ya? Nggak ada sebenarnya. Kalau ditinjau dari sudut manusianya, nggak ada alasan dia untuk membentuk pemerintahan di sana karena dia tidak punya warga kan. Kalau dikatakan loh, kenapa tinggal di situ? Itu bukan wilayahnya loh. Lebih duluan mana kan Undang-Undang 47 dan peraturan menteri keluar daripada orang yang tinggal di sana. Kan ini wilayah Indonesia ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bebas dia tinggal di mana saja. Apalagi terlebih terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan 2 kali direvisi 2016-2017. Identitas KTP itu udah berlaku di seluruh Indonesia. Jadi nggak ada alasan seperti yang dikutip oleh Ketua DPR Kutai Timur itu Asbun itu Ketua DPR Kutim itu bahwa kalau tinggal di situ harus ganti KTP. Itu tahu nggak peraturan itu orang senaknya ngomong. Harus belajar dulu itu Ketua DPR Kutim itu. Nggak bisa begitu. Kita ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, mau tinggal di mana saja boleh. Nggak ada mengharuskan begitu. Lebih duluan juga orang Sidrap di sana tinggal daripada Permendagri kan. Nggak ada yang bisa memaksa kita tinggal, orang bangsa luar aja tinggal di Indonesia bebas, apalagi kita anak Indonesia memang. Nah, saya juga bingung kalau dikatakan lumbung suara. Tapi mungkin apa maksudnya tadi itu, mungkin lumbung suara orang Bontang. Iya. Saya pun juga tidak bisa mengatakan itu lumbung suara saya, walaupun saya di situ. Suara saya di situ hanya 400-an saja dari 1.200. Artinya bukan lumbung saya kan? Iya. Kalau andai kan mungkin saya begini,
suara di sana 1.200. Semuanya ke saya. Mungkin orang bisa menilai saya, oh, Pak Agus itu bertahan karena memang 100% suaranya. Saya tidak melihat itu. Mau satu biji aja suara aku di sana, saya akan tetap berusaha supaya Sidrap tetap di Bontang karena syarat formilnya tidak dipenuhi batas itu. Bahkan sebelum jadi anggota DPRD sudah memperjuangkan itu ya Bang? Iya, betul. Sejak tahun 2005 saya sudah berjuang. Sementara saya maju tahun 2014. Jauh kan? Jauh. Tapi memang cita-cita saya kalau mau jujur, saya dulu itu berjuang. Awalnya saya nggak punya niat untuk DPR. Tapi setelah saya sama teman-teman semuanya 2005 itu bolak-balik ke DPR, saya bilang, mungkin kalau kita anggota DPR itu mudah kali ya, karena ini surat menyurat kita, permohonan kita ke DPR terus. Akhirnya 2011 rekan-rekan tokoh-tokoh masyarakatnya nyampain, Pak Agus coba maju saja. Siapa tahu kalau Pak Agus jadi anggota DPR mudah untuk melepaskan ini. Saya juga awalnya berpikiran begitu. Nanti kalau saya anggota DPR ini, insya Allah cepat aja ini kita pindah. Ternyata di situ juga sulit karena itu tadi terbentur aturan. Makanya kalau tadi ada yang bertanya, apa sih untung ruginya kalau ke MK? Tidak ada untung ruginya, ini untuk kepastian hukum. Karena tidak bisa kita merubah hukum tanpa melalui prosedur yang dibenarkan dalam ketentuan kita. Nah, itu. Jadi memang menyelesaikan ini harus serius dan kenceng gitu Bang ya. Jadi jangan sampai kenceng terus tadi, karena ada di jeda 2002 sampai 2005 yang sebenarnya Bontang bisa mengambil celah itu ya. Nah, mestinya itu dimanfaatkan waktu itu karena belum ditetapkan ini kan, belum ditetapkan tapal batas. Masih tahap negosiasi kan. Mestinya pemerintah Bontang waktu itu pakai waktu 4 tahun itu untuk kencang dan betul-betul mau mempertahankan Sidrap. Nah, tapi saya lihat rekaman itu terlalu pasrah dengan keputusan itu. Berapa kali saya lihat perhatikan surat menyurat wali kota, surat menyurat dibalas lagi Kutai Timur. Tetap berpedoman pada kesepakatan awal, pasrah lagi, sepakat lagi untuk penentuan batas itu. Mestinya waktu itu ditolak, jangan mau menyepakati peraturan Menteri 25 itu. Kalau saja dia waktu itu tolak terus, saya yakin Sidrap tidak akan masuk. Tapi karena disepakati, ya mau tidak mau menjadi kekuatan hukum, menjadi inkal ya. Nah, ternyata itulah yang menyengsarakan orang Sidrap. Oke, ini juga ada komentar lagi. Katanya tutup ruang untuk negosiasi, katanya. Tidak ada lagi negosiasi gitu. Pokoknya langsung maju nih MK nih berarti Bang. Ya sebenarnya boleh-boleh saja sebenarnya kita juga ingin begitu, nggak ada nego lagi. Cuman kan kita ini kan berkehidupan sehari-hari ini untuk ber-DPR, berpemerintah kan diatur oleh peraturan ya. Kita berpemerintah kan diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, kalau khusus Sidrap ini kan memang ditetapkan dia berdasarkan Undang-Undang 4799 dan diterjemahkan ke peraturan menteri. Ini nggak bisa kita abaikan itu. Karena memang Pak Gubernur, pemerintah provinsi memang yang punya kewenangan saat ini perwakilan pusat, maka sebagai orang yang memahami regulasi ya kita serahkan ke Pemprov. Nanti Pemprov ndak menyelesaikan dengan baik, ya maka nggak ada jalan lain. Kita tutup sudah negosiasi, kita langsung ke MK saja. Disitulah pertarungannya di sana. Di sanalah yang akan menentukan hasilnya. Bontang tetap Bontang, warga Sidrap sudah siap menerima segala itu. Oke. Jadi sebenarnya bukan cuma tentang batas administrasi sebenarnya, tapi ini lebih ke Bang, lebih ke masyarakat maunya masuk Bontang gitu, bukan tentang tapal batas ini ke sini, ini kemana gitu ya, tapi lebih ke yang masyarakat memang membutuhkan pelayanan maksimal dari pemerintah dan yang terdekat adalah Bontang. Bukan lagi terdekat, dia ada di Bontang karena jalanan banyak di sana itu yang dapurnya masuk di Kutim, depan rumahnya masuk Bontang. Iya, termasuk saya juga. Dapur saya masuk kalau berdasarkan pipa itu, karena rumah saya di atasnya pipa. Jadi jalanan itu yang menjadi pembatas. Jadi teras Bontang, betul. dapur
kutip. Kutip ya Bang ya. Jadi, Dan mungkin jarang tersentuh bantuan-bantuan juga ya. dua belah pihak jarang. Termasuk misalnya bantuan sosial yang seperti Raskin, Sidrap itu nggak dapat. Hanya beberapa orang saja yang dapat dari Bontang. Dari Kutai Timur pun nggak bisa, karena memang bukan penduduk Kutim kan. Nah, inilah sebenarnya masyarakat itu tidak akan bergejolak andaikan pelayanan dari Bontang itu berjalan dengan baik. Oke, kalau pelayanan pendidikan, sekolah-sekolah minggu, imam masjid, para pastor, insentif-insentif itu, kesehatan masih tetap dilayani Bontang. Cuma yang kasihan para ketua-ketua RT tidak mendapatkan lagi haknya dia, sementara dia tidak pernah putus melayani warganya. Dia beli kertas sendiri, ketik sendiri. Itu yang saya kadang-kadang bingung. Kasihan sebenarnya Pak RT. Tapi saya sering berikan masukan ke Pak RT bahwa jangan pernah menyerah. Semua pengorbanan kita ini tidak akan sia-sia. Bapak membeli kertas sendiri, melayani masyarakat. Insya Allah Allah akan membalasnya dengan sesuai dengan imbalannya sebagai pahala kan. Iya. Iya. Oke. Ya, nggak kerasa kita sudah ngobrol lebih dari 45 menit nih kayaknya. Ya, Kaula Muda, diskusi sore ini memang cukup menjawab mungkin keresahan dan ramainya pemberitaan terkait dengan status Sidrap yang kembali mencuat. Tapi paling tidak, ini tadi kalau dari DPRD ini akan serius mendorong pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah ini sampai dengan tuntas. Kalaupun tidak bisa bernegosiasi, maka jalur MK akan ditempuh ya Bang ya. Iya, betul. Dan DPRD serius mengawal ini. Dan iya, bukan serius lagi, memang udah 9 rius ini. Atau campur geram nih Bang. Dan juga artinya kan tahapan dan mekanismenya ada, sehingga kami harus menghormati juga tahapan-tahapan itu, termasuk pemerintah. Kita minta 5 miliar, tentu juga pemerintah mempunyai satu aturan sendiri. Tapi kalau demi untuk karena ini sifatnya sudah sangat mendesak bagi saya, karena udah puluhan tahun kan masuk di perubahan ini, saya dorong di perubahan ini 5 miliar. Saya dorong, atau dibagi kan, perubahan 2,5 miliar, tahun depan 2,5 miliar. Karena kan tidak mungkin langsung ini bisa tahun ini selesaikan, pasti ada proses, pasti ada peninjauan lapangan, pasti Bontang akan melengkapi beberapa pendukung ya, pendukungnya apa saja. Apalagi nanti kan pasti konsultasi dengan pihak hukum, karena kalau pemerintah kan dia otomatis dari kejaksaan, tapi bukan berarti tidak boleh menggandeng dengan pengacara lain. Bisa saja, bisa pemerintah menunjuk pengacara, bisa juga menyewa pengacara untuk persoalan ini dengan seluruh kemampuan hukumnya, memberikan kemampuannya itu kepada pengacara negara, itu kejaksaan. Jadi 2 opsi itu bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa langsung dia menunjuk pengacara langsung mewakili pemerintah, bisa juga memasukkan dia ke dalam ini untuk membantu sebagai tenaga ahli. Oke, closing statement Bang untuk masyarakat Kota Bontang atau untuk masyarakat Sidrap khususnya. Ya, khusus untuk saudara-saudaraku yang ada di Sidrap, saya mohon tetap bersabar, tetap semangat untuk persoalan ini. Dan kepada seluruh warga Kota Bontang, mohon doa dan dukungannya agar warga Sidrap ini bisa mendapatkan kepastian hukum masuk di Bontang. Dan khususan untuk 17 Agustus ini, mudah-mudahan di 76 kita merdeka ini, bangsa kita cepat normal, kita cepat kembali pulih dan berinteraksi dan bersosial dan bekerja normal, sehingga tidak ada lagi batasan-batasan. Itu saja yang kita harapkan, dan mudah-mudahan seluruh jajaran pemerintahan sehat walafiat, dan juga seluruh teman-teman di DPRD dan seluruh warga Bontang kita sehat walafiat, kita terhindar dari segala macam wabah ini. Amin. Mungkin itu barangkali. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kaula Muda,
terlepas dari itu semua, patut kita sadari bahwa kita sama-sama berpijak di NKRI, kita sama-sama merah dan kita sama-sama putih. Hari ini masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berdoa mudah-mudahan warga Sidrap juga bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, punya status kependudukan yang jelas dan tinggal di wilayah yang statusnya juga jelas gitu. Oke, terima kasih Bang, terima kasih sudah hadir di Kita Podcast. Sama-sama, terima kasih. Hari ini Kaula Muda juga yang sudah dari tadi nonton kita di live Facebook Kita Muda Media Redaksi. Terima kasih. Jangan lupa follow media sosial kami, ada Facebook Kita Muda Media Redaksi dan juga Instagram, termasuk juga YouTube. Saya Kartika Anwar beserta kerabat kerja yang bertugas di balik layar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.